aksara Jawa atau huruf Jawa to. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Yang belum tahu saya, perkenalkan, nama saya Prapti Hartiningsih. Saya pernah mendapat Grandmaster of Memory nomor 19 dunia saat mengikuti kejuaraan daya ingat di Malaysia tahun 2003. Eits, tapi bukan itu yang mau saya bahas di YouTube channel saya kali ini. Saya ingin berbagi atau sharing tentang teknik-teknik ingatan dan tips-tips mengingat sehingga teman-teman bisa mengingat dengan senang, santai, selesai. Sebelumnya, please like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas atau sharing tentang teknik ingatan pasak bentuk. Apa itu teknik ingatan pasak bentuk? Jadi, teknik ingatan pasak bentuk adalah teknik ingatan yang menggunakan cantelan ingatan berupa benda-benda yang bentuknya hampir sama. Teman-teman pernah nggak waktu kecil seperti kayak saya waktu kecil biasanya kalau sore hari menjelang malam ya, sore hari waktu main-main sama teman-teman, biasanya di halaman rumah atau di lapangan kita rebahan melihat awan di atas. Kita tebak-tebakan sama teman-teman, itu awannya mirip apa, hayo, misalnya mirip benda apa, misalnya mirip, oh itu awannya mirip burung atau mirip boneka atau mirip angsa, misalnya gitu. Atau misalnya kita di rumah pagi hari atau sore hari atau waktu libur, biasanya kita kan rebahan di rumah nih, rebahan di lantai, kita melihat genting. Genting ada bercak-bercak atau ada gambar di dinding. Ayo cari gambar yang bentuknya kayak lingkaran, misalnya gitu. Tebak-tebakan waktu kecil saya sih. Teman-teman pernah melakukan itu enggak? Nah, itu adalah bentuk imajinasi atau khayalan kita waktu kita masih kecil atau masih anak-anak. Nah, di teknik pasak bentuk kali ini sebenarnya hampir-hampir mirip. Jadi, kalau di teknik ingatan pasak bunyi sebelumnya, saya membayangkan angka atau nomor dan abjad atau huruf itu sebagai cantilan ingatan pasak bunyi. Kalau sekarang, nomor atau angka dan huruf atau abjad itu kita buat untuk cantilan ingatan berupa pasak bentuk. Teman-teman pasti penasaran kan? Pasak bentuk dari 0, angka atau nomor 0, itu telur atau bola. Teman-teman bisa mencari sendiri benda-benda yang teman-teman tahu, teman-teman bisa bayangkan. Ini hanya contoh saja ya. Angka atau nomor 1 itu pensil, bisa juga penggaris. Untuk angka atau nomor 2, kita bisa bayangin itik atau burung yang sedang berenang, yang ada di sungai ya. Bisa juga sabit. Bentuk nggak harus sama, tetapi hampir mirip. Kemudian angka atau nomor 3, kita bisa bayangin gunung. Kalau kita saat kita masih anak-anak kan kita sering menggambar gunung kayak angka 3 ya. Kemudian kita bisa bayangin mie. Mie yang lengkung-lengkung itu mirip angka 3 ya. Angka atau nomor 4 itu kita bisa bayangin jendela yang dilihat dari samping
saat jendela itu dibuka. Teman-teman juga bisa sih membayangkan bendera di kapal. Kalau kita waktu kecil sering gambar itu ya. Bendera di atas kapal kan mirip angka 4. Kemudian angka atau nomor 5, kita bisa bayangin buah jeruk. Untuk angka atau nomor 6, teman-teman bisa bayangin rumah siput. Mirip angka 6 yaitu. Rumah siput atau rumah keong. Kalau angka atau nomor 7, teman-teman bisa bayangin senjata khas suku aborigin Australia, yaitu bumerang. Bisa juga teman-teman bayangin cangkul ya, itu kan mirip angka 7. Kemudian angka atau nomor 8, teman-teman bisa bayangin jam pasir. Kemudian angka atau nomor 9, teman-teman bisa bayangin tauge. Tahu ya tauge? Kecambah. Yang terakhir angka 10. Angka 10 itu terdiri dari angka 1 dan 0. Jadi kita bayangin dua buah benda yang hubungannya sangat erat. Misalnya ini di permainan softball ada stick dan bolanya. Kalau nggak ada sticknya kita nggak bisa main softball kan. Begitu juga kalau nggak ada bolanya kita juga nggak bisa main softball. Jadi dua buah benda yang hubungannya sangat erat. Teman-teman, itu tadi contoh dari saya pasak bentuk dari nomor atau angka mulai angka 0 sampai angka 10. Teman-teman bisa nyari sendiri di rumah dengan benda-benda di sekitar teman-teman atau benda-benda yang teman-teman ketahui yang bisa teman-teman bayangkan. Nah, berikut ini contoh pasak bentuk dari abjad atau huruf mulai abjad A sampai Z. Huruf atau abjad A itu kita bisa membayangkan tenda. Bisa dibayangkan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa cari benda yang lain yang teman-teman bisa bayangkan, teman-teman yang tahu yang ada di sekeliling teman-teman. Atau ini atap rumah. Mirip huruf atau abjad A kan. Kemudian huruf atau abjad B itu kita bisa bayangin kupu-kupu yang sayapnya itu ya. Huruf atau abjad C kita bisa bayangin bulan sabit. Gampang kan? Huruf atau abjad D kita bisa membayangin helm proyek. Untuk abjad atau huruf E, saya membayangin itu loh di alat pertanian. Biasanya untuk merapikan jerami, tumpukan jerami. Saya lupa namanya. Kemudian huruf atau abjad F, kita bisa membayangin kunci, anak kunci. Nggak mirip banget, tapi kita bisa membayangin itu kayak huruf F. Kemudian huruf atau abjad G, kita bisa membayangin obat anti nyamuk. Teman-teman tahu ya, obat anti nyamuk yang dibakar itu loh.
Kemudian huruf atau abjad H, kita bisa membayangkan tangga. Huruf I, kita bisa membayangkan antena. J, kita bisa membayangin payung pegangannya itu ya, mirip huruf J. Kemudian K, huruf atau abjad K, kita bisa membayangin meja. Pasak bentuk dari huruf atau abjad L, kita bisa membayangkan kaos kaki. Selanjutnya, untuk huruf atau abjad M, kita bisa membayangkan rompi. Kemudian, huruf atau abjad N, kita bisa membayangin buku saku, buku kecil itu. Biasanya kita kan menulis nomor-nomor telepon yang sekiranya penting buat kita. Jadi kita bisa bayangin itu, buku saku telepon. Untuk abjad atau huruf O, kita bisa bayangin donat, kue donat ya. Untuk huruf atau abjad P, kita bisa bayangkan pisau, pisau yang besar itu ya. Itu menurut bayangan saya ya. Teman-teman bisa nyari sendiri yang hampir mirip. Kemudian huruf atau abjad Q, kita bisa bayangin granat. Untuk huruf atau abjad R, kita bisa bayangin penjepit untuk ngambil gorengan itu ya. Untuk huruf atau abjad S, kita bisa bayangin jalan berkelok. Misalnya kita tamasya atau pergi ke daerah pegunungan, kita biasanya menjumpai jalan berkelok ya. Untuk huruf atau abjad T, kita bisa bayangin pompa angin. Pegangan di pompa angin itu ya, apabila sepeda kita gembos atau untuk diisi angin kan kita butuh pompa angin tuh. Kemudian huruf atau abjad U, kita bisa membayangkan gelas. Untuk huruf atau abjad V, kita bisa bayangin diamond atau berlian. Untuk huruf W, kita bisa bayangin renda. Renda di baju itu ya.
Untuk huruf atau abjad X, kita bisa bayangin tanda di perlintasan kereta api itu ya. Biasanya kalau di jalan raya ada perlintasan kereta api itu ada tanda. Tandanya silang, bunyinya biasanya awas kereta api. Kemudian huruf atau abjad Y, kita bisa membayangkan ketapel. Untuk huruf atau abjad Z, kita bisa bayangin kilatan petir itu ya. Seperti halnya angka atau nomor, teman-teman bisa cari sendiri untuk pasak bentuk dari abjad ini ya. Nah, selanjutnya akan saya beri contoh aplikasi pelajaran yang menggunakan pasak bentuk. Contoh aplikasi untuk teknik ingatan pasak bentuk adalah mengingat huruf-huruf Jawa. Hono coroko, doto sowolo, podo joyonyo, mogo botongo. Ini hanya ada di pelajaran untuk siswa di Jawa Tengah saja ya. Kita akan mengingat aksara Jawa atau huruf Jawa to. Huruf Jawa atau aksara Jawa to itu kita lihat mirip dengan huruf S. Jadi to atau ta itu bayangin S. Jadi kita bayangkan tas. Tas artinya huruf Jawa. To ada huruf S. Kemudian aksara Jawa atau huruf Jawa Jo itu kita lihat kayak ada huruf R. Jadi Jo R. Kita bayangin jer, magic jer. Jer di sini berarti huruf atau aksara Jawa Jo ada huruf R-nya. Aksara Jawa atau huruf Jawa Mo itu ada huruf yang mirip dengan huruf E. Jadi bayangin kata maem. Maem dari huruf atau aksara Jawa Mo itu ada huruf E, huruf yang mirip E. Aksara Jawa atau huruf Jawa Go itu mirip huruf M. Bayangin kata game. Game huruf Jawa atau aksara Jawa Go ada huruf yang mirip M. Jadi ingat kata game, ingat Go seperti huruf M. Sekarang untuk mengingat aksara Jawa atau huruf Jawa yang hampir sama ya. Po sama yo. Jadi po itu gundukannya 2 atau gunungnya 2, sedangkan yo itu gundukan atau gunungnya 3. Jadi kita bayangin kalau gundukannya 2 itu po, kita bayangin kata papa. Jadi yang gundukannya 2 po. Sedangkan gundukannya yang 3 itu yo. Jadi kita bayangin kata ya. Teman-teman, itu tadi teknik ingatan pasak bentuk yang bisa saya sampaikan di sini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.
Sebelumnya, please like, comment, and subscribe. Terima kasih.